Dia joget pargoy diiringi sound system segede-gede gaban, tapi di dekatnya masjid atau musola gitu, intinya tempat ibadah umat Islam lah. Tiba-tiba begini bentukannya. Bingung nggak sih lu? Apa ya yang sekiranya terjadi di sini? Gue nggak tahu apa yang terjadi sama MC-nya ya, tapi MC-nya tuh kayak lucu banget, men. Sumpah gue ada beberapanya yang gue ini nggak berantemnya ya. YouTube ini kagak ada berantemnya, jangan. Seperti ini keadaannya. Satu jatuh, tuk jatuh keluar di ronde pertama. Ronde kedua hidup lagi kayak Mario Bros. Dan ini adalah satu jamur dari Mario Bros ya. Wow, perut six pack tanpa selulit. Banyak selulit. Kenapa sih? Kenapa MC-nya? Apa yang salah dengan MC-nya? Awalnya Naya takut diculik, ketakutannya dia. Terus tidak ada update. Terus tiba-tiba si Kevin bilang, enggak diculik, itu bapak gua. Jangan tiba-tiba ngomong kalau lu diculik. Orang percaya sama Kevin. Karena Christopher, orang jadi nggak percaya sama Kevin. Tapi Kevin video call bapaknya, orang percaya lagi sama Kevin. Tapi setelah Naya minta maaf, ternyata Kevin bukan anaknya si bapaknya. Kevin anomali, bro. Kevin seperti hantu-hantu di film horor, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba datang. Jadi lucu banget. Lucu banget, gue bingung dah. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Apa kabarnya lu? Khususnya warga Bekasi yang airnya lagi mati. Apa kabarnya? Enak jadi warga Bekasi. 5 hari, bro. 5 hari airnya kecil. Hari ini doang ya baru kecil ya. Maksudnya kemarin-kemarin tuh bener-bener mati, kagak nyala. Mandi pakai aqua, gua buset kayak Raisa. Lama-lama cemerlang muka. Buset, bingung banget gua. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, dimana kita akan melihat-lihat tentang apa-apa yang terjadi di internet. Kekocakan-kekocakan lainnya yang dilakukan sama warga masyarakat internet. Gue gak mau beli iPhone karena gak ada kamera depannya buat selfie. Ada lah, itu tompelnya gede buat naruh kamera sama sensor Face ID. Tapi kenapa kalau selfie harus ada cermin? Iya. Emang kalau foto harus ada logo Apple-nya? Gue bisa beli Samsung kasih Apple. Anyway, banyak perkara sebenarnya di internet. Salah satunya adalah ini. Perkara yang membingungkan sekali, jujur-jujuran. Karena apa ya? Mungkin ini hiburan. Ya kita tahu kan. Kami cinta horek. Kemarin udah ngasih tau gue, bukan horek bang, tapi horek. Oke. Kami cinta horek. Ya astagfirullahaladzim, kaget gue. Sebenarnya tidak ada masalah. Kita harus disclaimer dulu karena gini, men, lucu banget, men. Ketika hari pertama gue naikin video yang ngebahas horek-horek itu, aman, lancar, tidak apa-apa. Hari kedua, tiba-tiba ada akun-akun baru, guys. Komen dengan nada-nada kemarahan. Yang padahal di videonya dijelaskan kalau nggak apa-apa, lu punya hiburan, nggak ada yang salah. Cuman yang salah adalah kenapa harus ada penghancuran ini itu. Dan sekarang ada lagi, cuman kasusnya dia rada beda. Kasusnya adalah tentang dia joget pargoy diiringi sound system segede-gede gaban, tapi di dekatnya masjid atau musola gitu, intinya tempat ibadah umat Islam lah. Tiba-tiba begini bentukannya. Bingung nggak sih lu? Apa ya yang sekiranya terjadi di sini? Gua jujur berusaha nyari tahu ini punyanya siapa, tapi nggak ketemu. Yang ketemu cuman kejadiannya terjadi di Lumajang, Jawa Timur, di salah satu tempat yang gua nggak tahu di mana. Muncullah kemudian banyak pertanyaan di kepala. Kenapa tidak dilakukan di lapangan terbuka? Positive thinking aja dulu. Mungkin gak ada lapangan. Gak mungkin dong. Kalau ada lapangan pasti tidak akan dilakukan di tempat ini kan gitu. Pusing banget aja. Main aman, main aman, berak. Lu kalau lihat di komen-komenannya, orang-orang tuh isinya pada marah-marah gitu. Contoh umat yang dirindukan pedang Umar bin Khattab. Coba.
Jadi di awalnya tuh di bawah gitu. Awalnya di bawah, terus kemudian dibikinin panggung kayaknya, sampai akhirnya mereka pada naik ke atas. Dan ya bener, ini kayak bener-bener di deketnya musola atau masjid gitu loh. Membingungkan sekali. Kemungkinan ini dari yang gua tahu, kemungkinan yang kayak gini tuh disewa. Jadi biasanya ada so-called orang kaya yang menyewa sound system beserta mbak-mbaknya untuk meramaikan acara tersebut. Siapa yang nyewa ya kita tidak tahu, tapi kalau kita lihat di sekeliling musola dan masjid dan orang-orang yang ada di sini, itu kayaknya ada rumah-rumah gedung gitu, rumah-rumah orang kaya, mungkin dia yang nyewa. Dan kenapa dipilihnya di situ? Karena di dekat rumah ya, kita nggak tahu juga gitu. Tapi yang pasti adalah harga sewa dari Horeg ini sendiri mahal. Kemarin akhirnya gue riset kan, gue nyari tahu ternyata bisa sampai yang puluhan juta gitu loh kayak sound systemnya. Kayak setengah ini tuh bisa yang sampai 20 juta. Gue shock dengernya kan. Masa sih? Dan emang bener terjadi gitu. Tapi ya komen-komennya tuh pada marah-marah. Meskipun demikian, tidak semuanya marah loh. Ada yang membela. Pembelaannya dengan namanya juga acara orang berbeda-beda, kesenangan orang berbeda. Kalau cuma di depan saja oke lah. Kalau yang di dalam itu memang gak boleh. Mboyo saling toleransi katanya. Toleransi. Ada yang ampe naik-naik pohon. Ada yang orang sayangkan sih beberapanya adalah kehadiran anak-anak untuk nontonin acara ini ya. Maksudnya kayak kasihan si anak-anaknya gitu. Masa masih kecil udah dikasih tontonan yang uleo gitu. Katanya kita mau membela anak-anak supaya tidak terjerumus dengan hal yang tidak. Cuma ya entah kenapa komen-komennya gini bro. Walah hal gitu-gitu dipusingkan, namanya juga negara maju. Masih mending coba pakai celana mini. Untung gak cuma bikin doang, hiburan rakyat yang bener-bener dinikmati rakyat gitu. Kita nyari yang ngebela ya. Gak jadi masalah sekedar hiburan cuma di rumah samping masjid, bukan acara seks. Cuma hiburan joget aja kok dibesar-besarkan. Wah. Kadang gimana ya, perdebatannya tuh jadi rumit gitu kalau misalkan kayak gini. Yang jadi pertanyaan orang-orang, termasuk gua adalah, siapa ya yang pertama kali memberikan ide ini gitu? Siapa ya yang pertama kali pitching ide gitu ke yang punya duit, kayak Pak, ini kan warga kurang hiburan Pak, kayaknya bagus kalau kita adain acara joget-joget itu deh Pak. Oh boleh. Di mana ya lokasinya? Samping masjid kali Pak. Oh boleh. Terus kayak ketika udah jadi, orang rame segala macem, masa nggak ada satupun orang gitu di ruang lingkup itu yang kayak, sepertinya tidak boleh kalau di samping masjid gitu. Kok bisa ya kita bikin ini yang di samping masjid? Emang nggak ada gitu satu orang aja gitu yang kayak gatak palanya terus kayak nggak boleh di samping masjid? Emang nggak ada? Maksud gue kayak, ayo tapi nggak apa-apa, kami cinta Horeg ya, kami cinta Horeg. Ini hiburan guys, hiburan, tinggal tunggu aja. Tunggu bakal jadi rame dan kayak perkara orang joget di pelataran masjid. Beberapa tahun lalu, 2022 sih, sempat ada kasus juga. Kasus ini gue ingat sekali karena kayaknya pernah jadi bahasan TNM dah. Mereka senam gitu, senam di dekat masjid. Iya, bukan di dekatnya lagi, di pelataran masjid, pakai sepatu lagi. Ada soundnya. Oh, ini bener-bener depan masjid loh. Dan kemudian dikecam sama MUI. Kemudian orang-orang ini minta maaf. Kita nggak pengen kan hiburan berubah jadi hal-hal seperti ini, bukankah begitu? Aman guys, aman kan? Aman lah ya. Yuk lanjut. Ini sebenarnya masing-masing pemikiran aja sih. Cuman ya balik lagi, kita tidak mempermasalahkan hiburannya, kita yang dipermasalahkan tempatnya. Orang-orang berpikiran demikian. Nggak ada yang salah dari hiburannya, yang salah tempatnya. Gue selalu mempercayai kalau yang kayak gini pada akhirnya adalah DWP, Soundrenalin, WTF. Nah ini cuman ya tempatnya aja. WTF itu we the fun. Wah, bacot. Oke, lanjut. Oh, ada satu perkara yang gue pengen lu tahu. Perkara ini tentang kelanjutan dari mantan atlet MMA yang berantem di Indomaret. Nah, gue udah pernah bikin videonya di pojok kanan atas. Iya gitu. Jadi waktu itu
tanggal 7 Agustus, sekitaran awal-awal Agustus sempat ada kasus, sempat ada permasalahan orang lagi ngantri belanja di Indomaret. Terus tiba-tiba ada yang nyelak katanya. Terus tiba-tiba ada kameramen standby katanya. Terus direkam lah segala macam, terjadi perkelahian, bakpuk was darder. Akhirnya menyulut kemarahan publik karena orang mikirnya kayak, kok lu nyelak lagi ngantri di Indomaret tuh sesuai urutan gitu segala macam. Orang-orang marah-marah. Perkaranya berlanjut sampai ke pihak kepolisian karena pihak kepolisian ikut menengahi dan memediasi perkaranya sendiri. Soalnya kan ya ini urusannya udah kekerasan lah, so-called kekerasan, pertahanan diri juga. Dan pihak Indomaret juga kalau nggak salah ya ada kalimat melapor juga, gue nggak tahu pasti apa yang terjadi. Tapi setelah mediasi itu keduanya tidak sempat ada tidak terimanya. Kayak masa kayak gini mau selesai kayak gini aja? Tandinglah kita, tandinglah mereka. Rencananya tanding di ring tinju yang akan direncanakan pada tanggal 16 September 2023. Itu. Perkaranya bergulir, orang jadi mempermasalahkan ini dan itunya segala macem. Orang jadi ingin melihat perkelahian. Terus nggak lama ada yang mention gue lagi di Twitter nanyain, "Bang, update-nya gimana?" Wah, gue cari tahu, ternyata makin seru. Jadi awalnya setelah yang di kepolisian ini kan mereka bilang kayak, ayo kita tanding 2 lawan 1. 2 lawan 1 itu 2 yang ini lawan 1. Mas Rudy Golden Boy lawan orang yang ternyata YouTuber ini. YouTuber yang dikenal dalam skena orang-orang pertawuranan lah. Mungkin lu kenal Alex Bizer, Katak Bizer, apapun yang Bizer lah. Gue gak kenal banget itu orang. Tapi dia masih ada sangkut pautnya sama itu. Dan ternyata ketika gue lihat akun YouTube-nya, subscribersnya lumayan banyak nih. Orang pun kemudian berpikiran yang tidak-tidak. Wah, apa jangan-jangan ini build up ya gini? Apakah ini setup untuk kayak yang wow, kita mencari ini itu segala macam. Tapi orang positif thinking kayak, oh mungkin emang beneran nyelak dan beneran berantem. Oke. Terus tiba-tiba nggak jadi karena kerabatnya si Maradona ini ada yang meninggal dunia. Awalnya nggak jadi karena sudah dinamaikan dalam keadaan, karena kan lagi berkabung juga. Tentu dong tidak etis rasanya ketika masa lagi berkabung tiba-tiba berantem gitu, nggak enak. Terus juga ada perwakilan dari orang tuanya Maradona ini, yang ternyata ketua rayon PSHT ini persaudaraan setia hati Terate. Maaf. Saya minta maaf, saya klarifikasi sekarang, saya minta maaf. Oke. Terus bener-bener yang ya udah dibatalin aja tarungnya, buat apa juga karena kita lagi berkabung. Tiba-tiba ada update yang bilang kayak fight dengan Maradona dan negara itu 1 lawan 2. Tapi kita harus gagal karena kita didamaikan oleh keluarga Maradona yang mana adalah dulur PSHT juga. Tapi di satu sisi saya masih penasaran. 1 lawan 2 atau 1 lawan 2 atau 1 lawan 3. Fight yang sangat menarik. Akan menjadi fight show yang sangat ditunggu-tunggu oleh betul. banyak Orang pasti nungguin. Gue juga nungguin soalnya. Kita udah damai, kita udah no hard feeling. Kita juga udah mulai berteman. Dan saya juga mencoba untuk mensupport mereka. Konten-konten yang positif, kegiatan yang positif. Tapi 1 lawan 3 ini harus terjadi menurut saya. Harus terjadi. Dan akhirnya beneran terjadi, dilanjutkan. Wah, saya siap bertarung dengan 3 jamet ini untuk memberikan show yang seru dan menarik. Jadi arahnya lebih ke show, bukan kayak yang pelampiasan emosi gitu. Terus keluar poster 1 lawan 3 The Redemption, gokil. Kayak The Red ya kan, The Red Redemption. Bagus. No love, no glory, no Rudy, no party. Bagus. Enjoy the show. Tiket.com waktu itu ada dijual beli tiketnya, dan akan di live-in di salah satu akun YouTube. Nanti akun YouTube-nya itu gue taruh di deskripsi linknya, karena tidak boleh ditampilkan kekerasan, wes diomelin nama YouTube. Dan ya seperti pertandingan pada umumnya, kayak pertandingannya Conor McGregor sama Habib siapa namanya? Habib Nurmagomedov, ya itulah. Jadi kayak mereka ada
bermain untuk menghangatkan suasana, ngebikin panas gitu loh. Jadi kayak build up-nya tuh dibikin pelan-pelan. Bilangnya buat Ko Rudi intinya nih ya. Dengerin tuh. Intinya nih buat Ko Rudi, mimpi indah. Maksudnya apa tuh mimpi indah? Ya udah mimpi indah aja pokoknya. Sampai tanggal 16 kita bertemu. Udah nyenyak tidur gua. Gokil. Udah build up segala macem, ke podcast ini, ke podcast itu, untuk ya kan ada tiket yang harus dijual, bro. Maksudnya kan harus ada promo-promonya gitu. Dan keluarlah pertandingannya 1 lawan 3 16 September 2023. Big thanks to our sponsor Indomaret. Aku kaget. Mungkin ini apa? Kan ada tenan di depannya dong. Kan itu juga terjadinya di Indomaret, masa sekalian aja gitu. Wow. Jadi ternyata masih lucu lagi. sorry, maaf. Terus keluar di live streamingnya Baku Hantam Championship Season 3, dinaikin sama akun Baku Hantam Champ TV. Ini seperti yang lu lihat ya, video dikenai batasan usia, jadi saya tidak akan menampilkan sebegitunya banyak. Cuman intinya ada banyak pertandingan di sini, ada 4 pertandingan kalau gua nggak salah. Salah satunya adalah Yunus lawan Alex Bizer, gokil Alex Bizer, mantap. Si Alex Bizer dia. Terus salah satunya ada ini 1 lawan 3. Wah, build up-nya seru men, seru. Anjay, mantap. Lu liatin orang-orang di live chatnya dah, kocak-kocak banget pada wow. Terus datang keluar ke atas panggung gitu, terus keluar ke atas panggungnya juga ada build up-nya gitu, ada gaya-gayanya dulu, gokil. Anjay, mantap. Gue nggak tahu apa yang terjadi sama MC-nya ya, tapi MC-nya tuh kayak lucu banget, sumpah gue. Ada beberapanya yang gue ini nggak berantemnya ya. YouTube ini kagak ada berantemnya, jangan. Ada rules tambahan. Jadi dari ketiga mereka yang sudah jatuh di ronde pertama, ronde kedua mereka bisa hidup lagi. Ya memang ini, seperti ini keadaannya. 1 jatuh, jatuh, keluar di ronde pertama. Ronde kedua hidup lagi kayak Mario Bros. Dan ini adalah 1 jamur dari Mario Bros ya. Wow, perut six pack tanpa selulit. Banyak selulit. Kenapa sih? Kenapa MC-nya, apa yang salah dengan MC-nya? Setia sekaligus Kurnia Rengestu sudah siap tidur? Aman. Ya. Eden, kalau kita langsung saja Rudy. Orang langsung kayak yang MC-nya ini. Ini nggak bisa gue kasih lihat banget karena ya udahlah ya gitu. Kayak ya udah gitu aja gitu. Orang-orang di sini di live chat pada marah-marah sama MC segala macam. Gue juga nggak tahu kenapa. Tapi intinya pertarungan ini disebutkan sebagai pertarungan Rudy Golden Boy, tadi kata MC-nya ya, Rudy Golden Boy melawan 3 gangster Indomaret. Gokil. Dan yang menang siapa? Mas Rudy. Gua nggak tahu apa yang terjadi, omongannya seperti apa, tapi 3 orang ini pakai headguard dan sarungnya pakai sarung tinju. Kalau yang ini pakai sarung MMA kalau gue nggak salah, terus nggak pakai headguard. Gue nggak tahu kenapa. Tapi di 1 menit pertama, salah satu orang ini nggak kuat untuk melanjutkan pertandingan, terus ya udah cabut. 1 menit pertama. Menit kedua waktu habis, orang-orang ini pas banget dihabiskan di menit yang kedua. Jadi kayak bener-bener bakbuk pas gitu. Nah sebelum ronde yang kedua mulai, sempet salah satunya ada yang pengen cabut. Ada yang pengen cabut karena dia nggak tahu dah, mungkin nggak kuat atau gimana, tapi dia pengen cabut, pengen udahan, pengen tap out. Oke. Tap out, terus cabut keluar, tapi dipaksa masuk lagi. Dipaksa masuk lagi sama orang-orang. Dia marah. Sempet ada marahnya gitu. Gue nggak mau. Orang di sini pada kocak, pada marah-marah. Live chatnya lu lihat, sama live chatnya pada marah-marah segala macam. Dia bilang nggak kuat. Terus akhirnya setelah dipaksa ini itu segala macam, dia masuk lagi. Dia masuk lagi terus ya udah tiba-tiba hilang aja gitu udah. Dari awal udah kena mental sama MC-nya. Saya lulit sih. Ya Allah Tuhan. Aneh pertandingannya aneh.
Orang komentatornya aja bilang ini pertandingan aneh anjing. Kan ada MC yang membawa acara, terus ada komentator yang kayak semacam Joe Rogan gitu loh, yang kayak kalau tinju tuh dia ngomentarin ini itu segala macem. Si komentatornya ini bilang pertandingannya lu tonton deh, gue juga nggak tahu lu bakal betah nonton sampai habis. Ih, gue sih bingung, orang-orang di chat aja pada marah-marah. Hah, ini profesional atau lucu-lucuan aja gitu? Iyalah orang. Tonton sendiri, linknya ada di description video di bawah. Intinya yang gue kasihan justru adalah sama 3 orang ini. Gue nggak tahu mereka sadar atau enggak, tapi 3 orang ini tuh mereka di sini bukan buat ditonton. Orang ngelihatnya di sini bukan buat ditonton, tapi lebih ke dipermalukan, dan itu kasihan sih, to be honest. Cuman ya tetap respect, mereka mau naik ke ring. Gimana ya? Tapi ya tentu aja orang di live chat, orang di komen, orang di IG, semuanya pada mikir kalau ini settingan. Ya nggak tahu, nggak mungkin settingan lah ya. Tahu gak? Ketika tadi ngelihat perkaranya terus yang 3 lawan 1, gue langsung mikirin kalau 3 itu adalah karakter dari masing-masing pilot yang jatuh di hutan belantara ya, ketemu sama suku kanibal. Nah itu gue mikirnya gitu. Tinggal milih aja tuh siapa yang bawa durian paling terakhir. 1 lawan 3 bro. Masalahnya men, itu bukan tarung men, itu bener-bener ditiban gitu loh. Bener-bener ditiban terus bakbuk sembarang gitu. Alah. Oke, kita lanjut ke cerita lain, ke perkara lain. Sekali lagi kalau lo pengen tonton, linknya ada di description video di bawah. Gue pengen nutup video ini dengan perkara yang ada plot twist di dalam plot twist, di dalam plot twist, terus plot twist lagi. Sebuah cerita aneh tolol dari internet yang lu ngedengernya gue yakin akan pusing. Jadi siapkan telingamu baik-baik. Pahami perkara ini dengan seksama karena kamu akan pusing. Cerita ini dimulai lewat sebuah tweet dari seseorang bernama Naya di Twitter, di X, yang dia tiba-tiba aja bercerita, tiba-tiba nge-tweet gitu. Tolong dong Muts, kalau gue jam 3:30 belum bikin tweet lagi, berarti gue diculik. Nih ya, gue nitip plat Maximnya. Platnya sekian, drivernya sekian, dari mana ke mana, terus ada harganya 47.900. Ini naik jam 2 pagi. Oke, terlalu pagi. Terus orang-orang kemudian panik. Kenapa orang panik? Karena sampai siang tidak ada update apa-apa. Wah, orang mikirnya dia diculik dong pasti. Wah, panik inilah itulah segala macam. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba ada seseorang yang marah-marah, yang mengaku kalau itu bapaknya dia. Bisa-bisanya pakai iPhone tapi perilakunya nggak good, mentang-mentang wajah bapak gua dikatain penculik. Nah, tiba-tiba anaknya keluar. Anaknya dia tentu membela bapaknya. Orang-orang langsung berpikiran, wah si Naya ini pasti bohong. Tega-teganya dia. Ini anaknya langsung mengklarifikasi itu dan bilang enggak, bapak gua bukan penculik. Tapi tiba-tiba si Kevin ini kan namanya Kevin kan. Kevin yang di sini membela bapaknya tiba-tiba dibongkar identitasnya sama Christopher. Woi, jangan langsung percaya kalau ini anaknya si Draper. Jangan percaya sama Kevin. Ini dia aja pakai foto orang lain juga. Kena prank 2 kali netizen. Wah, jadi si Kevin ini akun palsu. Jadi dia aja tuh pakai foto orang di internet. Dia ngaku-ngaku doang kalau tadi itu bapaknya. Naya beneran diculik guys. Wah, kita jadi bingung. Naya diculik. Ini dia ngaku-ngaku kalau itu bapaknya. Nih, lu lihat, Kevin ini kan Kevin kan. Kevin pakai foto orang. Ini foto orang aslinya. Wah, dia berantem di internet, marah-marah. Orang tidak percaya sama Kevin. Orang percaya sama Naya. Naya beneran diculik. Tiba-tiba si Kevin upload foto kalau Kevin lagi video call sama bapaknya. Wah, jadi Kevin bener si anaknya bapak ini. Naya bohong, Naya nggak diculik. Wah, bagaimana ini? Ternyata alasan kenapa si Kevin make foto orang adalah karena si Kevin lagi berantem sama si orang itu. Ini saya perjelas kenapa saya pakai fotonya, karena dia duluan pakai foto saya untuk meme. Saya balas pakai foto dia. Nggak mungkin saya pakai foto dia untuk tujuan menguntungkan. Coba selfie sama bapak mas. Ini selfie bapak lagi di masjid. Wah, Kevin bener, Kevin nggak bohong. Naya yang bohong, Naya nggak diculik. Wah, gitu. Tiba-tiba
Naya minta maaf. Muts, gue baru bangun, please stop retweet. Jam 1 siang. Dia nge-tweet awalnya jam 2 pagi. Orang bingung dia kemana, takutnya diculik beneran. Jam 2 siang dia nge-tweet lagi, baru bangun. Nah, gimana ini hidup? Orang bingung. Naya ini minta maaf, langsung mengklarify itu semua. Naya tapi klarifikasinya aneh. Karena dia tadi kalimatnya, hai semua maaf, jadi untuk tweet aku yang tadi tentang perjalanan aku ke rumah pakai aplikasi Maxim, itu aku nyampe rumah dengan selamat, alhamdulillah. Dengan keadaan HP ku mati total. Terus kelupaan ngecas sampai bangun. Tadi karena aku tidur pingsan. Sampai tadi aku buka Twitter lagi. Dia bilang HP-nya mati, tapi ketika nge-screenshot 71%. Masa iya HP lu seboros itu? HP lu Samsung J2 Prime yang baterainya udah kembung. Gimana tuh? Ini lanjutan klarifikasi tadi ya. Demi Tuhan gak ada niatan buat iseng. Itu semua terjadi atas kelalaian aku yang sembrono bikin tweet gak dilanjutin lagi. Dengan alasan jam segitu baru pulang dari pertandingan di Jogja, jadi bener-bener kecapean dan jalanan sepi. Terus saya baru kali itu sendirian pulang pakai driver online. Maaf sebesar-besarnya karena udah bikin khawatir, bingung, kesel, dan dongkol. Gue gak tahu apakah dia bercanda, gue gak tahu apakah emang dia bener-bener ketakutan. Tapi ketakutannya itu disepelekan sampai akhirnya orang-orang panik gitu kan. Jadi Naya intinya tidak diculik guys. Naya bohong. Akhirnya Naya klarifikasi, langsung meminta maaf kepada bapak drivernya. Karena memang orang juga di internet keselnya demikian. Maksud lu apa Naya? Jadi lu memfitnah bapak Maxim seolah-olah mau nyulik lu, padahal enggak. Lu itu udah menyebarkan data pribadi, lu itu udah doxing, lu itu segala macam. Orang marah-marah kan sama si Naya ini. Akhirnya Naya bertanggung jawab. Naya meminta maaf secara langsung kepada bapaknya. Selaku username Naya di Twitter, minta maaf atas kecerobohan saya yang menggiring opini publik jadi memfitnah Bapak. Menggiring Padahal saya sudah sampai di rumah. Sampai dengan selamat semalam. Maaf ya Pak. Ya sama-sama ya. Udah. Sudah, harusnya sudah selesai. Sudah minta maaf, sama-sama minta maaf. Yang padahal bapaknya juga nggak perlu minta maaf sih, tapi si Nayanya udah selesai, perkaranya sudah selesai. Tapi tiba-tiba Naya bertanya ke bapaknya, "Bapak, ini katanya anak bapak si Kevin, bener nggak Pak?" Aku anak bapak. Tiba-tiba bapaknya bilang, Kenapa? Enggak. enggak. Ya seorang gini aja. Ya ini bukan yang namanya, bukan orang Jawa ini, cuma siapa tuh. Enggak. Ternyata Kevin bukan anaknya bapaknya. Kevin anak siapa? Ngapain Kevin ikut masalah ini? Jangan-jangan Kevin adalah anak kita. Bingung banget aja gue. Jadi bingung banget men. Sumpah, gue butuh waktu berjam-jam untuk mikirin alurnya supaya kita semua tidak tersesat. Tapi tetap tersesat. Naya intinya, nih ulang pelan-pelan, ulang. Awalnya Naya takut diculik, berarti gue diculik katanya, ketakutannya dia. Terus tidak ada update. Terus tiba-tiba si Kevin bilang, enggak diculik, itu bapak gue. Jangan tiba-tiba ngomong kalau lu diculik. Orang percaya sama Kevin. Karena Christopher, orang jadi gak percaya sama Kevin. Tapi Kevin video call bapaknya, orang percaya lagi sama Kevin. Tapi setelah Naya minta maaf, ternyata setelah dicari tahu, Kevin bukan anaknya si bapaknya. Kevin anomali bro. Kevin seperti hantu-hantu di film horor, tiba-tiba hilang, tiba-tiba datang. Jadi lucu banget, gue bingung dah. Enggak, kemungkinan besarnya adalah Kevin memiliki bapak yang mirip seperti bapak Maxim tersebut. Karena kalau kita lihat, ini kan bapaknya Kevin, ini si bapak yang beneran. Bapaknya Kevin juga kelihatan botak, tapi tidak botak sempurna, masih ada rambut dikit di tengahnya. Sedangkan bapak ini botaknya keseluruhan. Mungkin mirip, men. Mungkin kalau lu lihat kiri dan kanan kayaknya nggak beda jauh gitu, ya kan ya. Tapi rambutnya beda. Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa Kevin kagak tahu apakah bapaknya driver Maxim apa bukan? Lu ngobrol kagak sama bapak lu, Kevin? Pin. Kan kalau dia ngebela bapaknya, harusnya dia tahu kan bapaknya driver ojek online. Nah, bapaknya driver Maxim juga atau bukan? Siapa tahu iya.
Tapi kalau bukan, Kevin lu ngobrol sama bapak lu, Kevin. Ini orang jadi bingung gara-gara Kevin. Plot twist anjing. Dan cepet loh, maksudnya kejadiannya itu September 17 jam 2 pagi. Naya ini nge-tweet ini. Terus dia bangun siang jam 1. Setelah itu di tanggal 17 juga Naya ngebikin video minta maaf langsung ke bapaknya. Jadi kayak dalam sehari itu sibuk banget itu dia, gue yakin dah. Bangun tidur panik, wah gimana ini gitu. Sampai mau tidur tiba-tiba harus nyari bapaknya kan. Nah ini udah, intinya ini adalah kecerobohan seseorang ingin memastikan dirinya selamat, meminta pertolongan kepada orang lain, tapi dia lupa telah meminta itu. Sampai akhirnya orang berpikiran dia beneran diculik dan kemudian menuduh si bapaknya ini benar-benar melakukan penculikan, yang padahal kenyataannya tidak. Perkara ini jadi rumit karena Kevin. udah sesimpel itu ya. Kalau misalkan lu mau yang kayak gini, saran gua paling utama adalah kabarin orang-orang terdekat lu. Kalau ngabarin di Twitter yang ada orang pusing, kenal lama lu kagak. Tiba-tiba dapat job nih. Aduh gimana nih? Si Naya belum nyampe di rumah. Dia belum nge-tweet apa-apa, dia diculik gitu. Terus kan orang-orang di internet jadi kayak kabarin nyokap, bokap, adik, kakak, nenek, kakek, Alec Bizer, sahabat-sahabat lu, pacar lu atau apa. Kalau di Twitter tuh orang jadi bingung, men. Plot twist aja nih, buat. Udah ya. Udah ini doang. Ini seru banget soalnya di Twitter. Wah, buset dah. Bukan lagi, bro. Kocak banget. Si. Kesel banget gue sumpah ngeliatnya kayak gara-gara Kevin nih. Dah, itu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Apapun yang ada kaitannya sama bahasan-bahasan yang gue bahas ada di description box di bawah. Gue nggak tahu harus nutupnya gimana. Karena yang paling ultimate memang Kevin. Harusnya kita minta Kevin kesini buat nutup video ini. Anjing Kevin. Like, comment, subscribe. Lu bisa temuin gue di Instagram, Twitter @lunatictwister, Spotify, Noise buat dengerin podcast gue. Jangan lupa membership untuk kita nobar. Gue pengen nobar itu 30 SPKI tanggal 29 nanti di membership, Mama membership. Karena tidak ada larangan gitu loh. Kan gue akhirnya nyari tahu kan, boleh gak sih kita nonton? Ternyata dari pihak pemerintah tidak ada larangan, tidak ada kewajiban untuk nonton ini. Jadi kayak ya gak apa-apa kita nonton. Dah, itu aja. Nama gue Andri Sikianda. Yang lucu ketika ngeliat perkara ini adalah emosi orang-orang tuh dibolak-balik. Orang-orang mikir kayak, aduh kasihan Naya gitu. Tiba-tiba anjing Naya gitu. Terus ngelihat si Kevin kan, wah emang Naya nih beneran bohong nih gitu. Terus ketahuan di bank gitu Kevin bohong. Kevin bohong, Naya beneran diculik. Terus tiba-tiba Kevin naikin foto ini. Kevin bener, Naya yang bohong gitu. Terus tiba-tiba Naya klarifikasi. Naya bohong, Kevin bener. Kevin diklarifikasi sama bapaknya, bukan anak saya. Kevin semuanya anjing gitu. Terus udah tidur gitu. Memang men, salah satu hal yang paling merepotkan adalah mengurusi kehidupan orang lain. Ya, capek, pusing. Udah, tidur ya. Bye-bye, thank you.